Baik, yang pertama ada hakikat ilmu pengetahuan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science. Nah, science sendiri dalam bahasa Indonesia itu berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Ada pula pengertian ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Ilmu juga mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan juga dalil hukum. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Kamus Filsafat, dijelaskan bahwasannya pengetahuan atau knowledge itu merupakan suatu proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Soedi mengatakan bahwasannya pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4, yakni yang pertama itu ada pengetahuan biasa. Nah, dalam filsafat, pengetahuan ini biasa dikatakan dengan common sense dan juga sering diartikan sebagai good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, ada pengetahuan ilmu. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu itu melalui observasi, eksperimen, dan juga klasifikasi. Nah, pengetahuan ini lebih mementingkan pemikiran logis dan mengesampingkan urusan pribadi dan juga netral. Yang ketiga, ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan ini diperoleh dengan pemikiran yang kontemplatif dan juga spekulatif. Nah, kalau misal ilmu itu kan lebih membahas satu bidang pengetahuan yang sempit. Kalau filsafat ini lebih luas dan lebih mendalami suatu bidang pengetahuan tersebut. Lalu yang keempat, ada pengetahuan agama. Pengetahuan ini hanya dapat diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Nah, pengetahuan ini juga bersifat mutlak dan wajib diyakini untuk para pemeluknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari ilmu dan pengetahuan. Pertama, ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Yang dimana ilmu ini mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Sedangkan definisi dari pengetahuan yaitu pengetahuan sendiri adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya, atau pengetahuan ini adalah suatu kebenaran yang harus dikaji lebih lanjut lagi. Pengetahuan ini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah bentuk pengetahuan yang biasa ditemui dalam pikiran atau pandangan umum, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu common sense dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu, adalah suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang terakhir yaitu pengetahuan agama, adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Oke, di sini saya akan menjelaskan perkembangan dari IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah berkembang secara bertahap mulai dari zaman pra-Yunani. Yang pertama, pra-Yunani kuno ditandai dengan kemampuan pengetahuan berdasarkan pada pengalaman. Yang kedua itu Yunani kuno, di mana bangsa Yunani tidak dapat menerima pengalaman pada sikap yang diterima begitu saja, melainkan sikap kritis. Yang selanjutnya yaitu zaman abad pertengahan, yaitu aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Selanjutnya zaman Renaissance ditandai dengan sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama.
Kemudian zaman modern, yaitu ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Selanjutnya ada juga zaman kontemporer. Zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan iptek dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengetahuan ilmu, di mana ini berasal dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya? Lalu yang kedua ada nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana ini berasal dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralaris, bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat, tujuan, dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecokakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Lalu yang ketiga adalah nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, yang berasal dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa rasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta keluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Lalu yang terakhir yaitu nilai keadilan dalam dasar pengembangan ilmu, yang berasal dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia. Untuk mengembangkan iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, yaitu ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Kehilangan spirit ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang bersyarat dengan kebebasan. Apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Menurut Surajio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama yaitu ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Lalu yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Lalu yang terakhir adalah penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambatkan kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang pertama ada pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Lalu yang kedua ada dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Lalu yang keempat ada resikonya bisa diminimalisir dengan mendalami nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, melestarikan nilai-nilai yang sudah ada.
Dinamika dan tenangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama ada kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, yang mengakibatkan ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Lalu yang kedua ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Lalu yang ketiga konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Lalu yang keempat ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Selanjutnya, hubungan hakikat Pancasila dengan pelayanan kesehatan. Salah satu contoh implementasi Pancasila adalah di bidang kesehatan masyarakat. Di dalamnya terdapat berbagai nilai-nilai. Hubungan nilai Pancasila dengan kesehatan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan sila pertama dan kesehatan masyarakat adalah taat kepada Tuhan dapat mencegah manusia memakai barang haram, mencegah depresi, penurun darah tinggi, dan perbaikan kualitas pasien yang sakit. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan sila kedua dengan kesehatan berarti adalah fasilitas pelayanan sudah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti dalam kehidupan bermasyarakat harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam bidang kesehatan, masyarakat juga menjadi peran penting demi terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Peran kesehatan di sila keempat ini adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan jembatan, jalan, tempat dan gedung-gedung tertentu. Bisnis dan pelayanan kesehatan merupakan 2 bidang yang disertai tuntutan etis yang cukup berbeda, sehingga mudah timbul konflik kepentingan bila 2 bidang ini dikombinasikan dalam orang atau lembaga yang sama. Rumah sakit berbadan hukum komersial berupa PT mendapatkan uang lebih banyak sah-sah saja, asal dilakukan secara fair. Masalahnya, dalam pelayanan kesehatan hampir tidak mungkin terjadi transaksi yang fair. Sebab pasien tidak punya pilihan. Pasien tidak mengetahui apakah ia memang benar-benar sakit, apakah ia memang membutuhkan obat yang mahal, dan apakah memang butuh operasi dan segala macam ketidaktahuan lainnya. Dari perspektif kepentingan masyarakat, ada 2 potensi ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan. Pertama, masih ada sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan tingkat dasar, baik karena kendala geografis maupun kendala biaya. Padahal pelayanan kesehatan tingkat dasar adalah hak konstitusional setiap warga yang dijamin konstitusi. Kedua, anggota masyarakat yang sudah dapat mengakses pelayanan kesehatan tingkat dasar ini belum mendapatkan hak-haknya sebagai pasien secara optimal. Dari hak paling elementer berupa hak atas informasi, hak atas catatan kesehatan atau rekam medis, hak untuk meminta pendapat kedua, sampai hak untuk mendapat ganti rugi dalam hal terjadinya malpraktik profesi yang berdampak timbulnya kerugian kepada pasien atau keluarga dari pasien itu sendiri. Dari 2 potensi ketidakadilan tersebut, ada 3 aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama ada aksesibilitas, harus ada jaminan setiap masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tingkat dasar dan tidak boleh ada kendala biaya atau geografis dalam mengakses pelayanan kesehatan tingkat dasar. Lalu yang kedua ada keandalan dalam bentuk masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar keandalan, baik dari sisi sumber daya manusia berupa ditangani oleh petugas yang kompeten dan profesional, serta keandalan dari sisi infrastruktur, sarana dan prasarana. Yang ketiga ada keterjangkauan dalam bentuk harus membayar. Besaran tarif dalam pelayanan kesehatan juga mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat, karena pelayanan kesehatan merupakan hak peran negara harus dituntut.